Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa bersama kami dalam IDX Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah IDX Session Closing selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, pemerintah meyakini rasio perpajakan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan. Rasio perpajakan Indonesia ke depan diperkirakan dapat mencapai 13%. Pemerintah meyakini rasio perpajakan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan, bahkan rasio perpajakan Indonesia diperkirakan dapat mencapai 13% atau lebih tinggi dari posisi rasio perpajakan tahun 2024 yang baru mencapai 10,2%. Menurut staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal, saat ini tax ratio Indonesia dicatatkan sebesar 10,2%. Namun jika menyertakan PNBP SDA sekitar 2% dan pajak daerah 1,5%, rasio perpajakan Indonesia sudah mencapai 13,7%. Meski demikian, rasio perpajakan sebesar 13% belum termasuk dalam standar rasio pajak yang ideal. Lantaran dalam acuan Lembaga Dana Moneter Internasional, untuk mencapai rasio pajak yang berkelanjutan, minimal rasio pajak harus mencapai 15%. Kalau kajiannya IMF bilang ada tipping point sekitar 15% yaitu sebagai sebuah sustainable level of tax ratio gitu ya. Jadi kita masih punya gap. Tapi jangan bandingin 10% dengan 15%. Tapi bandinginnya adalah 12-13% karena itu yang seharusnya terjadi. Kemudian dilihat dari sustainable, apakah dia sustainable, ya kita masih ada ruang dan itu harus kita kerjakan. Yon Arsal menilai rasio perpajakan Indonesia sebesar 13% tidak kalah dari negara lain, sebab rata-rata rasio perpajakan negara berkembang masih di bawah 15%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah diminta untuk meninjau ulang kebijakan insentif pajak yang dinilai lebih menguntungkan dunia usaha besar atau konglomerat. Berdasarkan temuan Selios, sekitar 137 triliun rupiah dari sekitar 500 triliun belanja perpajakan banyak dinikmati para konglomerat. Center of Economic and Law Studies atau Selios meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan insentif pajak yang dinilai lebih menguntungkan dunia usaha besar atau kelompok konglomerat ketimbang mendorong keadilan pajak bagi seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya berdasarkan temuan Selios, sekitar 137 triliun rupiah dari sekitar 500 triliun belanja perpajakan banyak dinikmati pada konglomerat. Menurut peneliti Selios Jaya Darmawan, insentif tersebut termasuk tax holiday, tax allowance, serta pengurangan pajak untuk sektor-sektor ekstraktif seperti bioenergi dan pertambangan. Kami membaca laporan belanja perpajakan, di situ dirinci detail untuk apa saja belanja perpajakan kita. Nah, ternyata 137 triliunnya itu untuk dunia bisnis. Salah satunya untuk tax holiday, tax allowance, atau pengurangan pajak untuk sektor ekstraktif seperti geothermal. Nah, ini perlu ditinjau ulang. Selios menilai insentif yang justru dimanfaatkan para konglomerat dan dikombinasikan dengan 10 usulan pajak baru senilai 388,2 triliun rupiah yang menyasar para orang super kaya bisa menjadi alternatif penerimaan baru negara. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan pentingnya langkah mitigasi yang tepat di tengah meningkatnya kinerja lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya atau PVML. Ketua OJK menilai risiko dan kompleksitas yang mengikuti perkembangan industri keuangan harus tetap dikelola dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan menekankan pentingnya langkah mitigasi yang tepat di tengah meningkatnya kinerja lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya atau disingkat PVML. Menurutnya, meski inovasi dan kreativitas di sektor ini memunculkan berbagai terobosan produk pembiayaan, hal tersebut juga membawa risiko dan kompleksitas yang harus dikelola dengan baik. Hingga Juni 2025, OJK mencatat aset sektor PVML tumbuh 4,02% secara tahunan menjadi 1.049 triliun dengan 742 entitas pelaku industri. Penyaluran pembiayaan juga meningkat 4,3% secara tahunan menjadi 955 triliun
terdiri dari pembiayaan konvensional sebesar 844 triliun atau 88% dan pembiayaan syariah 111 triliun. Sektor ini pun turut berkontribusi pada pembiayaan UMKM senilai 272 triliun. Mahendra mengakui adanya beragam risiko mulai dari risiko kredit di perusahaan pembiayaan hingga keberadaan pinjaman online ilegal. Untuk itu Mahendra menekankan bahwa risiko dan kompleksitas tersebut harus dikelola, bukan untuk dihindari. Bukan pandangan dan posisi yang benar untuk kita justru anti terhadap kompleksitas dan risiko yang dihadapi, tapi justru tantangan bagi kita untuk dapat memahaminya, untuk dapat menguasainya, untuk dapat menghitungnya dan memitigasinya, dan menjadikan sistem yang ada menjadi kuat, menjadi teruji dan berkelanjutan. Mahendra menjelaskan bahwa OJK telah menyelesaikan 12 peraturan OJK terkait penguatan dan pengembangan industri PVML yang juga sejalan amanat Undang-Undang P2SK. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Gizi Nasional mencatat hingga saat ini 5.100 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia dan 14.000 SPPG sedang dalam proses verifikasi. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, SPPG tersebut hasil kemitraan dengan berbagai pihak, diantaranya TNI, Polri, organisasi keagamaan, dan Kadin. Sementara itu jumlah penerima manfaat telah mencapai 15 juta orang. Badan Gizi Nasional menargetkan nantinya 20 juta penerima manfaat akan mendapat program makan bergizi gratis hingga akhir Agustus. Menurut Dadan, serapan anggaran program makan bergizi gratis yang bersumber dari APBN hingga saat ini telah mencapai 8,2 triliun rupiah. Penerima manfaat sekarang ini sudah dilayani oleh 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di seluruh Indonesia mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Dan penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insya Allah akan mendekati angka 20 juta.